Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang mempunyai kehidupan ini, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bahwa pada minggu saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya roh Tuhan tercurah atas kami, turun atas kami, dan menuntun kami semua menuju kepada pemahaman yang benar akan firman-Mu. Dan roh-Mu pula yang menguatkan kami agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Sang Kristus, Sang Firman yang sejati, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 sampai 43 yang diambilkan dari bacaan 1 dari bacaan leksionari kita minggu hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada Minggu Paskah tanggal 17 April yang lalu, kita akan melihat kisah-kisah kebangkitan lainnya yang merupakan manifestasi dari kuasa kehidupan yang terpancar dari tubuh kebangkitan Kristus. Seperti halnya kisah yang pada saat ini telah bersama-sama kita baca dan kita dengarkan, yakni kisah tentang kebangkitan seorang murid perempuan, yakni Tabita. Tubuh kebangkitan Kristus bukan hanya tentang raga Kristus saja, tetapi tubuhnya adalah setiap kita pengikutnya yang merupakan bagian dari tubuh Kristus. Tubuh yang bangkit dan menerima kuasa kehidupan yang tidak terbatas. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 merupakan kisah yang sangat menarik. Karena di kisah ini kita semua telah membacanya bahwa Petrus, murid Yesus, telah membangkitkan seorang murid yang lainnya, murid perempuan, yakni bernama Tabita. Mengapa sangat menarik? Mari kita melihat dari sosok Petrus itu sendiri. Petrus adalah murid Yesus yang dulu menyangkalnya 3 kali. Petrus adalah murid yang sangat idealis
dan seringkali tersandung karena sikapnya yang cenderung gerusa-gerusu. Tetapi pada kisah kali ini, Petrus membangkitkan seorang perempuan dari Yope, yakni Tabita atau Dorcas. Petrus melakukan apa yang pernah sang guru lakukan, melakukan apa yang dia sendiri sewaktu itu hanya bisa melihat dan turut tercengang. Kebangkitan Kristus dan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit ternyata membawa transformasi atau perubahan yang sangat luar biasa di dalam diri Petrus. Petrus kini menjadi pribadi yang percaya. Percayanya kini berbeda dengan percayanya yang dahulu. Ketika dia ditanya oleh Yesus apakah dia mengasihinya. Ketika dia dengan heroik membela Yesus dengan memotong telinga penjaga yang hendak menangkap Yesus. Kepercayaan Petrus kini seutuhnya. Kepercayaannya bukan hanya kepada apa yang dia harapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam mimpi dan cita-citanya Petrus ketika melihat Yesus. Tetapi kepercayaannya adalah kepercayaan yang utuh, di mana tubuh, jiwa, dan rohnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan ketika berhadapan dengan para pelayat dan juga jenazah Tabita, mungkin Petrus yang dulu akan berpikir 1000 kali. Akan ada banyak pertimbangan. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika apa yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa dan hanya menghasilkan cemoohan semata? Dan tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tetapi dalam kisah ini, kini dengan percaya, ia melakukan apa yang Yesus lakukan ketika Petrus melihat sendiri bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus, yakni ia berlutut dan berdoa. Dan bangunlah Tabita. Lihatlah bagaimana kebangkitan Kristus mengubah keseluruhan hidup Petrus. Ini orang yang sama, Petrus yang sama, Simon Petrus yang sama dengan murid Yesus. Yang kita tahu bagaimana sikapnya dia dulu. Sekarang dia berubah menjadi Petrus yang percaya penuh, bahkan melalui dia, nama Tuhan dipermuliakan dengan Tabita yang mati dan kini bangkit. Hal itu tentunya bukan karena kuasa Petrus, sehingga Tabita dapat kembali hidup. Tetapi ini semua adalah karena pekerjaan Allah yang juga bekerja di dalam kehidupan Tabita. Jadi pada saat ini kita tidak hanya sekedar belajar dari Petrus saja yang mengalami perubahan, yang mengalami transformasi di dalam kehidupannya melalui kebangkitan sang guru, tetapi juga murid perempuan yang pada saat itu meninggal, sakit dan dinyatakan meninggal, yakni Tabita. Tabita adalah seorang murid perempuan yang mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Memang tidak ada keterangan apakah Tabita ini seorang perempuan yang tidak menikah ataupun janda, tidak ada keterangan itu, tetapi yang jelas Tabita merupakan seorang yang terpandang. Dia seorang yang berkecukupan. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki hak istimewa, melebihi para perempuan pada saat itu. Dan Tabita menggunakan hak istimewanya itu, kekayaannya, talentanya, kemampuannya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang lain yang kurang beruntung. Dia mendedikasikan hidupnya untuk berbuat baik dan bersedekah apa yang bisa dia berikan. Dia menunjukkan pekerjaan Tuhan melalui kehidupannya. Sehingga ketika Tabita sakit dan meninggal, banyak orang yang merasa kehilangan. Karena memang banyak orang yang merasa disentuh oleh apa yang dilakukan oleh Tabita semasa hidupnya. Apa yang telah dilakukan oleh Tabita
menjadi kesan yang amat mendalam bagi para pelayat pada saat itu. Mereka menunjukkan pada Petrus bagaimana baiknya Tabita dengan apa yang telah dibuatnya pada mereka. Kematian Tabita bukanlah akhir dari karya Allah di dalam hidupnya. Justru inilah awal sebuah tanda yang menegaskan kepada banyak orang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tabita selama hidupnya dan juga kebangkitan yang dia alami adalah rangkaian pekerjaan Allah. Jadi ketika Tabita meninggal, ternyata pekerjaan Allah tidak berhenti sampai di situ. Melalui Petrus dan juga kebangkitan yang dia alami menunjukkan bahwa betul-betul menegaskan bahwa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya. Bukan pekerjaan tangan Tabita, tetapi pekerjaan tangan Tuhan, pekerjaan Roh yang membangkitkan, memberi hidup, menciptakan kembali, mengangkat, dan menghidupkan. Petrus menunjukkan kepada mereka pekerjaan tangan Tuhan melalui kebangkitan Tabita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan tangan Allah adalah sumber kehidupan. Melalui Kristus terpancar kuasa yang menghidupkan, membangkitkan, memulihkan, dan menciptakan kembali juga menyembuhkan. Bukan karena Petrus, kita tahu Petrus dulunya seperti apa. Bukan karena kebaikan Tabita, karena Tabita juga terbatas secara raga. Buktinya dia mati, meskipun nanti dia bangkit lagi. Tapi Tuhan berkenan berkarya melalui setiap orang yang percaya penuh kepadanya. Percaya kepada tuntunan Sang Gembala yang menuntun kepada kehidupan yang kekal. Percaya bahwa kita adalah kepunyaannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Bahwa kita semua adalah kepunyaannya, domba-domba kepunyaan Kristus yang sudah seharusnya kita percaya. Kita percaya karena kita yakin kita adalah miliknya sejak semula. Dan Dia sebagai Sang Gembala mengenal kita, mengenal keseluruhan hidup kita, dan kita pun mengenal suaranya. Terlebih dahulu kita ditariknya dari kuasa maut dan dosa, dan kita menjadi kepunyaan Tuhan, dan kita menjadi percaya kepadanya. Percaya dalam pengertian Injil berarti mempercayakan, bersandar, bergantung, menyerahkan seluruh nasib dan hidup kita. Sebagaimana halnya Petrus dan Tabita yang menyerahkan hidupnya untuk bisa digunakan oleh Tuhan, menyandarkan keseluruhan orientasi hidupnya kepada kehidupan di dalam Kristus. Petrus yang berubah menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam diri Petrus, gereja dibangun, didirikan. Dia menjadi salah satu bapak gereja yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan gereja sampai pada saat ini di seluruh dunia. Dan Tabita yang betul-betul berani mendedikasikan dirinya sampai titik akhir hidupnya. Ini merupakan bentuk wujud dari orang yang percaya penuh ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah tentang orientasi hidup kita, hati, intuisi, perasaan, dan pikiran kita. Bahwa kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang bangkit, Dialah Tuhan yang hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bersedia untuk mempertaruhkan semua yang kita miliki, pribadi, karakter, kehidupan, dan kematian kita, dan juga kebangkitan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita boleh berani, seperti Petrus dan Tabita, itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan. Siapapun kita dipanggil untuk menjadi seperti Petrus dan Tabita. Itu semua bisa kita pelajari. Dengan apa? Dengan relasi yang dekat bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita terlebih dahulu sudah menjadi miliknya.
dan kita mengenalnya, berupaya untuk mengenalnya lebih lagi di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menemukan keberanian untuk bisa percaya dan menjadi sarana Tuhan untuk memberikan kehidupan. Petrus dan Tabita adalah salah satu contoh dari murid yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Petrus percaya penuh, Tabita mendedikasikan hidupnya bagi orang-orang yang kurang beruntung hingga pada akhir hayatnya. Jemaat yang terkasih, kita semua dipanggil menjadi seperti Petrus dan Tabita. Kita adalah domba yang mengenal gembala mereka karena kita adalah miliknya. Kita berjalan, kita merumput, memberi makan dan tidur di bawah bayangannya, di bawah tongkat dan tongkatnya, dalam jarak pendengaran yang mana kita bisa mengenal suaranya. Disitulah bukti bahwa Kristus berada bersama-sama dengan kita. Kita percaya karena kita telah menyerahkan diri pada pemeliharaannya, otoritasnya, kepemimpinannya, dan bimbingannya. Kita semua adalah milik Yesus. Dan ini saja sudah cukup bagi kita untuk kita percaya kepadanya. Dan ketika kita percaya, bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk pekerjaan tangan Tuhan? Marilah di dalam iman dan keyakinan, di dalam perayaan akan kebangkitan Kristus, kita menjadi saksi yang menjadikan seluruh hidup kita untuk menunjukkan pekerjaan tangan Tuhan bagi seluruh umat dan seluruh ciptaannya. Amin. Saat hening bagi kita semua.